Halo sahabat satu kata, pernah gak sih kalian mendengarkan kalimat yang mengatakan bahwa cari kerjaan di zaman sekarang itu susah? Atau mungkin kalian sendiri yang mengatakan kalimat tersebut? Memang, persaingan dalam dunia kerja itu bukan hal yang mudah, terutama bagi kalian lulusan baru atau fresh grade yang belum memiliki pengalaman dalam dunia kerja. Jangankan yang baru lulus, yang sudah berpengalaman pun terkadang masih merasa kesulitan untuk mencari pekerjaan yang baru. Kebetulan, saya punya banyak teman HRD yang bekerja di beberapa perusahaan besar maupun perusahaan kecil, dan kebetulan juga saya merupakan salah satu orang yang sedikit banyak tahu mengenai dunia kerja tersebut. Karena saya kebetulan sekarang masih bekerja di salah satu perusahaan besar sebagai seorang yang memang tugasnya menyaring karyawan baru atau bisa dibilang dengan rekruter. Saya di sini tidak bermaksud untuk menggurui, tapi saya hanya ingin memberikan sedikit tips untuk kalian yang memang belum memiliki pekerjaan ataupun yang memang sedang mencari pekerjaan, terutama untuk kalian lulusan baru ataupun fresh grade. Semoga tips ini bisa kalian pakai dan bermanfaat untuk kalian mencari pekerjaan sesuai dengan apa yang kalian inginkan. Tips pertama adalah memperluas koneksi. Menurut saya ini penting. Bukan rahasia umum lagi jika koneksi yang luas merupakan salah satu faktor yang membuat fresh grade akan cepat mendapatkan pekerjaan. Oh, ini maksudnya harus punya orang dalam gitu? No, bukan orang dalam yang saya maksud di sini. Saya sendiri mungkin sangat benci jika mendengar istilah orang dalam. Seperti terkesan negatif banget gitu. Kenapa? Karena di perusahaan yang sehat, orang dalam itu bukan hal yang baik untuk perusahaan. Tapi, maksud dalam hal ini tidak dipungkiri jika kenalan atau relasi yang luas akan turut membantu kalian dalam memperoleh informasi lowongan pekerjaan yang ada. Minimal info dulu yang kalian dapatkan. Setelah itu, urusan kalian sendiri. Selain itu, adanya koneksi atau kenalan juga dapat membantu kalian untuk mendapatkan informasi yang lebih, seperti jenis pekerjaan, gaji, serta kelebihan dan kekurangan dari pekerjaan tersebut. Nilai positif memiliki relasi yang luas adalah setidaknya secara tidak langsung akan mengurangi tingkat persaingan kalian. Tidak jarang, koneksi tersebut bisa saja menawarkan kalian pekerjaan ketika perusahaan tersebut merasa membutuhkan tenaga kerja tambahan. Tapi ingat, ini bukan orang dalam ya. Tips kedua, yaitu manfaatkan internet. Mungkin 10-20 tahun yang lalu, internet masih asing untuk banyak orang. Cara melamar pekerjaan pun mungkin masih door to door. Kalian datang ke perusahaan yang sedang membuka lowongan pekerjaan, lalu kalian memasukkan CV atau lamaran kalian, dan kalian akan diundang untuk mengikuti proses seleksi. Itu pun jika kalian diundang untuk mengikuti proses seleksi. Jika tidak, kalian perlu mengeluarkan banyak biaya untuk kalian minimal beli map, fotokopi CV, dan berkas lainnya. Tapi dengan zaman modern seperti sekarang, internet mungkin jadi sahabat yang sangat dekat dengan kalian. Melamar pekerjaan bisa dilakukan dari rumah. Pesatnya perkembangan teknologi membuat semua orang, termasuk kalian sebagai fresh grade, akan dengan mudah untuk memperoleh informasi pekerjaan di internet. Dengan begitu, kalian sebagai pencari kerja akan dengan mudah untuk mencari lowongan dan bisa dengan mudah untuk melamar lowongan pekerjaan tersebut. Sebagai contoh, sekarang banyak sekali perusahaan pencari kerja yang menyediakan informasi lowongan pekerjaan seperti di LinkedIn, Jobstreet, Indeed, Jobs.id, Career.com, dan lainnya. Selain itu, kalian juga dapat menggunakan media sosial seperti Instagram, Facebook, Twitter, dan lainnya. Untuk poin kedua ini,
Mungkin ini merupakan salah satu solusi untuk kalian yang memang belum memiliki koneksi yang banyak. Kalian dapat dengan mudah untuk mendapatkan informasi pekerjaan dari internet. Oleh karena itu, manfaatkanlah internet. Jangan cuma pakai internet untuk hal-hal yang tidak berguna, tapi manfaatkan internet untuk hal positif seperti mencari pekerjaan seperti ini. Tips ketiga, tunjukkanlah keahlian kalian. Bro, sekarang zaman sudah berbeda. Siapapun bisa dengan mudah untuk mencari pekerjaan, terutama bagi yang memiliki keahlian atau skill yang lebih. Kasarnya nih, kalian tidak perlu menjadi seorang sarjana. Jika kalian memang mempunyai keahlian atau skills, apalagi jika kalian sangat menguasai skills tersebut, kalian akan dilirik oleh banyak perusahaan di bidangnya. Contoh, kalian jago programming atau kalian jago desain. Sekarang perusahaan mana sih yang tidak membutuhkan orang-orang programming ataupun desain? Saya rasa banyak perusahaan, apalagi perusahaan itu bergerak dalam bidang teknologi ataupun dunia yang berhubungan dengan media sosial. Skill kalian pasti akan banyak dilirik oleh perusahaan-perusahaan tersebut, apalagi jika kalian ekspor di bidangnya. Atau contoh lain, yaitu keahlian yang mungkin bisa dipelajari, yaitu kemampuan berbahasa asing. Kalian sebagai fresh grade akan mendapatkan poin tambahan ketika kalian memiliki kemampuan berbicara yang bagus atau bahasa asing yang bagus. Tapi ingat, sertakan pula bukti konkret mengenai bahasa asing kalian, misal dengan bentuk sertifikat ataupun yang lainnya. Tips keempat adalah buatlah CV yang menarik. Jujur saja, seorang rekruter itu tidak akan membaca CV kalian atau surat lamaran kalian satu persatu, apalagi jika CV itu membosankan. Makanya saya sarankan jika kalian membuat CV itu harus menarik. Namun bukan cuma menarik dari luarnya saja, tapi dari dalam CV itu juga. Maksudnya CV itu harus rapi, lengkap, dan jelas. Percuma jika CV itu sudah menarik perhatian rekruter, tetapi ternyata isinya tidak lengkap dan tidak jelas. Kalian akan kalah saing dengan pelamar lainnya yang memang CV mereka sudah menarik, lengkap, jelas, apalagi sudah ditambah dengan poin ketiga tadi, yaitu memiliki skills yang lebih. Tips kelima yaitu persiapkan proses seleksi dan interview dengan maksimal. Misal, kalian sudah dapat undangan nih, terus kalian diundang untuk mengikuti proses seleksi dan interview, dan ternyata kalian tidak siap. Maaf bro, mungkin ini menjadi salah satu penyebab utama kenapa kalian sering ditolak oleh banyak perusahaan. Kenapa? Karena seorang rekruter itu akan melihat first impression kalian. Jika kalian di awal saja sudah mengecewakan rekruternya, saya jamin proses seleksi kalian hanya cukup di sini saja. Terus, jika kalian bertanya, apa yang harus kalian siapkan jika kalian menghadapi seleksi dan interview? Maka ada beberapa hal yang perlu kalian siapkan. Yang pertama, datang di waktu yang lebih awal. Di sini, jika kalian diundang pukul 8, kalian datanglah sebelum pukul 8. Misal, pukul 7, atau paling lambat setengah jam sebelum waktu yang sudah diberikan. Kenapa? Karena jika kalian datang lebih awal, kalian masih punya waktu untuk minimal kalian menenangkan diri kalian sebelum kalian memulai proses seleksi dan interview. Setidaknya, ini menjadi penilaian dasar ternyata kalian orangnya itu dapat menghargai waktu. 2. Gunakan pakaian yang sesuai. Jika kalian diminta untuk menggunakan kemeja sebagai dress code seleksi tersebut, kalian gunakan kemeja sebagai dress code tersebut. Kenapa? Karena itu merupakan suatu penilaian. Apakah kalian dapat sesuai atau tidak dengan aturan? Jika di awal saja kalian sudah tidak dapat mengikuti aturan, apalagi nanti
ketika kalian sudah diterima ke dalam perusahaan tersebut. Ketiga, tunjukkan first impression terbaik. Ketika kalian seleksi, tunjukkanlah bahwa kalian adalah orang yang memang dibutuhkan oleh perusahaan. Biasakan dari sekarang untuk dapat berkomunikasi dengan baik. Gunakan pula bahasa-bahasa yang sopan, jelas, padat, namun berbobot. Jangan lupa, jaga kontak mata, postur tubuh, dan ekspresi yang natural. Jangan tunjukkan bahwa kalian itu gugup. Apalagi jika kalian baru pertama kali mengikuti proses seleksi. Tapi belajar dari sekarang untuk dapat minimal meminimalisir kegugupan tersebut. 4. Siapkan pertanyaan dan jangan lupa ucapkan terima kasih. Mungkin ini tidak wajib, tapi biasanya terdapat beberapa rekruter yang menilai kalian dari sebuah pertanyaan. Rekruter tersebut menilai bahwa jika kalian bertanya, berarti kalian memiliki ketertarikan yang lebih terhadap pekerjaan tersebut. Dan jangan lupa ucapkan terima kasih ketika kalian sudah mengikuti proses seleksi ataupun interview. Setidaknya, kalian dapat menghargai pekerjaan dan kalian bersyukur bahwa kalian sudah diberikan kesempatan untuk mengikuti proses seleksi tersebut. Tips ke-6, siapkan mental yang kuat. Melamar pekerjaan memang kondisi yang sulit karena mengurus energi dan emosi. Untuk itu, butuh usaha ekstra dan persiapan mental yang kuat agar perasaan kecewa saat lamaran kerja kalian ditolak tidak dapat mengacaukan konsentrasi dan justru membuat kalian terpuruk. Mental yang kuat juga akan membuat kalian cepat bangkit dan terus mencari pekerjaan. Ingat, jangan pantang menyerah. Sebagai pencari kerja atau job seeker, mendapatkan pekerjaan secepat mungkin pastinya hal yang kita harapkan. Sayangnya, dengan banyaknya pesaing yang ada, mulai dari fresh grad hingga job seeker lain yang pindah pekerjaan, akan banyak tantangan yang perlu dihadapi untuk mendapatkan pekerjaan sesuai dengan impian atau yang kamu inginkan dalam waktu yang singkat. Memang, tidak diragukan lagi, proses mencari pekerjaan merupakan hal yang krusial sebagai langkah pertama untuk membangun jenjang karir. Semoga tips ini dapat membantu kalian. Terima kasih. Salam satu kata.